kalau kita lihat di dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi itu hanya jadi gini. Salahuddin tahu bahwasanya yang dia benci adalah sesuatu dan dia tahu bahwa selain daripada yang dia benci, dia tidak berurusan dengan itu dan dia hanya benci pada kelakuan bukan pelakunya. Maka ketika Richard Lionheart itu kemudian perang dengan Salahuddin, kita tahu dua-duanya ini ternyata membuat korespondensi kan, saling kirim makanan, saling kirim air dingin dan segala macam. Tabib. Lalu kemudian ketika pun Richard Lionheart lalu kemudian pulang ke Inggris dengan pengalaman itu, dia membawa nama Salahuddin itu bagus. Gitu kan. Nah itu yang berbeda dengan nama Muhammad Al-Fatih. Nama Muhammad Al-Fatih gak sebagus Salahuddin, karena Muhammad Al-Fatih temperamen kan. Nah maka kalau kita lihat ya, setidaknya tradisi ini tidak aneh, tidak asing ada di kalangan orang-orang Muslim ataupun gampangnya bukan orang Muslim lah. Menurutku orang yang jantan sih. Iya, kalau orang jantan kan ini kan tradisinya nggak ya gampang lagi nih, bukan orang yang tidak coward lah, bukan orang yang punya guts. Iya, betul. Ya, ketika Shanks datang ke Shirohige bawa tua gitu kan nggak dikeroyok di situ. Betul. Kan itu kan orang-orang jantan. Betul. Ada code-nya lah, ada kode-kode yang tidak tertulis. Betul. Tapi kalau menanggapi mengenai sistem tadi ya, kalau dari gua sih, menurut gua pada akhirnya memang sistem yang sempurna sih menurut gua not exist. Nggak ada sistem yang sempurna. Pada akhirnya memang kembali lagi ke bagaimana civilization pada saat itu memerlukan apapun identitas, apapun yang dibutuhkan, apapun identitas civilizationnya ya. Pada akhirnya bagaimana tanggung jawab si civilization pada saat itu bisa menyediakan orang-orang kompeten untuk ada di sebuah sistem. Yang paling bisa kita lakukan kepada sebuah sistem paling meminimalisir margin dan errornya dia, margin atau kecacatan yang kalau gua kutip kata-kata lo, kecacatannya. Tapi menghilangkan itu 100% sih nggak ada. Jadi kalau menurut gua pada akhirnya ketimbang kita mencoba mengganti sistem sih, karena lo bilang tadi kan absolute power tends to corrupt kan. Jadi menurut gue sistem apapun yang nanti pada akhirnya berkuasa, pada akhirnya ya tanggung jawabnya adalah bagaimana dia bisa mensuplai orang-orang yang memang sesuai, kompeten dengan tujuan dari awal sistem itu dibikin, supaya itu tetap bisa bertahan lama. Kan sebenarnya semua civilization, semua imperium, semua gue nggak tahu kita nyebutnya apa ya, tapi semua apapun itu kan kegagalan mereka adalah mensuplai orang-orang yang kompeten yang bisa membuat sistem itu bisa terus berjalan terlepas dari memang ada kebutuhan-kebutuhan zaman yang berbeda gitu. Betul. Kalau menurut nggak kompatibel lagi ya. Iya, udah nggak kompatibel lagi, terlepas dari itu sih kalau buat gua gitu.